Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua di dalam pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan PA yang kita lakukan. Kita membahas tentang kitab kisah para rasul. Tanpa terasa malam ini kita memasuki pasal yang ke-8 dari kitab kisah para rasul. Sekalipun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, secara fisik, secara perjumpaan langsung, namun kita bersyukur karena media Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa belajar firman Tuhan melalui online. Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan yang kita gali, kita selidiki, kita temukan kebenaran dan kita hidup di dalamnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang, kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini kembali Tuhan memperkenankan kepada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Menggali Alkitab, menemukan setiap kebenaran yang Tuhan nyatakan. Sehingga kami dituntun untuk hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Berkati PA kami malam hari ini, biarlah setiap kami boleh dituntun oleh Tuhan untuk memahami, mengerti apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami. Untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti melalui live streaming secara online, Tuhan berkati dimanapun mereka ada. Dan kami yang ada di tempat beribadah, di ruangan gereja-Mu ini, Tuhan juga menolong, memberkati. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita di dalam beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bagaimana Tuhan berkarya melalui para rasul, melalui kehidupan orang-orang percaya untuk menjadi saksi Kristus, menjadi saksi kebenaran bagi orang-orang Yahudi secara khusus dalam konteks kisah para rasul ini. Di dalam pasal yang ke-6 kita sudah menemukan atau sudah mempelajari bagaimana Stefanus, seorang yang saleh, seorang yang penuh dengan roh, salah seorang diaken dari ke-7 diaken yang dipilih untuk melayani meja. Lalu ketika dia berdiskusi, lalu ketika dia berdialog, dia kemudian dicela, dituduh terhadap pelanggaran atau dituduh karena dianggap menghina, menghujat, baik menghujat atau menghina Musa, kemudian dituduh menghujat Allah, menghujat atau menghina tempat kudus, dan juga kemudian ketika Stefanus memberitakan tentang nama Yesus Kristus itu, maka orang-orang yang dari kaum Libertini, jemaat Libertini adalah orang yang menjadi budak tetapi mereka sudah dibebaskan. Ketika mereka tidak mampu bersoal jawab dengan Stefanus, maka mereka mencari cara lain untuk menganiaya Stefanus. Nah, kemudian masuk dalam pasal yang ke-7, kita juga sudah membahas bagaimana ketika Stefanus melakukan satu pembelaan, tetapi pembelaan itu ternyata tidak menyurutkan niat orang-orang Yahudi, orang-orang kaum Sanhedrin untuk membinasakan Stefanus. Dan pada akhirnya Stefanus dibunuh, Stefanus dilempar dengan batu hingga mati. Dan itulah yang kemudian terjadi di dalam pasal yang ke-6 dan ke-7. Ketika Stefanus dibunuh, ketika Stefanus dilempar dengan batu hingga mati, Alkitab mencatat bahwa Saulus juga setuju bahwa Stefanus dibunuh mati. Saulus setuju kalau Stefanus itu harus mati. Itu dalam ayat yang pertama, ayat 1 di dalam pasal yang ke-8, ayat 1a. Nah, masuk ke dalam pasal yang ke-8 ini maka menarik sekali. Apa yang terjadi dengan kehidupan orang-orang percaya mula-mula. Pembunuhan terhadap Stefanus membuka satu pintu yang lebar, pintu yang sangat terbuka bagi orang-orang Sanhedrin untuk menganiaya orang-orang percaya. Menganiaya para murid-murid Kristus. Alkitab mencatat bahwa penganiayaan mulai terjadi atau penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem.
Sehingga kemudian apa yang terjadi atas mereka ketika penganiayaan dilakukan, lalu jemaat itu mengungsi. Mereka tersebar ke berbagai tempat. Mulailah penganiayaan yang hebat. Artinya bahwa tidak dapat dibayangkan sehebat apa penganiayaan itu. Karena disebut sebagai hebat, maka penganiayaan itu bukan saja dilakukan terhadap laki-laki, tetapi juga terhadap perempuan. Bukan saja dilakukan di dalam atau di tempat di bait Allah, tetapi juga mereka masuk ke rumah-rumah untuk menganiaya orang-orang percaya. Nah, akibatnya mereka tersebar ke berbagai tempat. Dari Yerusalem maka para murid tersebar ke berbagai tempat. Tempat yang kemudian mereka tuju adalah daerah-daerah Yudea dan juga daerah Samaria. Orang percaya pergi ke berbagai tempat, tersebar ke berbagai tempat, ke seluruh daerah, baik daerah Yudea maupun di daerah Samaria. Kita bisa membayangkan bagaimana orang Yahudi atau orang yang ada di Yerusalem, Israel yang ada di Yerusalem lalu harus pergi ke daerah Samaria. Sementara Samaria merupakan daerah yang mereka anggap najis, daerah yang mereka anggap hina, daerah yang bagi mereka pantang untuk menginjakkan kaki ke daerah Samaria. Tetapi ketika mereka dalam satu penganiayaan, maka orang-orang percaya pergi ke daerah-daerah yang dianggap oleh orang-orang Yahudi itu sebagai daerah yang hina. Daerah yang tidak dipandang sebagai daerah yang bertuhan. Daerah yang dipandang sebagai daerah yang tidak menyembah Allah. Kesitulah kemudian orang-orang percaya mengungsi, kecuali dikatakan para rasul. Para rasul tetap di Yerusalem. Kecuali rasul-rasul yang lain tersebar. Kenapa rasul-rasul tetap di Yerusalem? Apakah rasul-rasul ingin mencari zona nyaman mereka? Apakah para rasul bersembunyi dari suatu penganiayaan? Apakah para rasul ada orang yang melindungi mereka sehingga mereka tidak pergi ke daerah-daerah yang lain? Ibu bapak saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika para rasul tidak meninggalkan Yerusalem, Yerusalem adalah pusat keagamaan, pusat pemberitaan Injil yang pertama, dan tentu di Yerusalem pun ada orang-orang atau murid-murid yang sudah percaya kepada Kristus yang tidak ikut tersebar ke berbagai tempat. Barangkali orang yang tersebar ke berbagai tempat itu adalah mereka yang muda, mereka yang cekatan dalam pergi, dalam berjalan karena dalam situasi penganiayaan begitu. Ya, orang-orang tua, barangkali orang-orang yang sakit yang memang tetap tinggal di Yerusalem dan tetap mengalami penganiayaan, sehingga ada beberapa penafsir mengatakan para rasul mendampingi mereka itu. Para rasul tidak ingin meninggalkan orang-orang percaya yang sedang teraniaya di Yerusalem. Hati para rasul menggambarkan hati gembala yang begitu mencintai dombanya, begitu mencintai umatnya. Mereka rela mati bersama dengan umat yang percaya kepada Kristus yang ada di Yerusalem. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang terhadap orang-orang Sanhedrin, terhadap orang-orang percaya di Yerusalem, ya, kalau kita memperhatikan di dalam pasal sebelumnya, secara khusus bicara tentang pasal yang kelima ayat yang ke-42, maka di situ kita pernah atau kita mendapatkan bahwa pengajaran para rasul, pemberitaan Injil atau pemberitaan tentang nama Kristus yang adalah Mesias bukan saja diberitakan di bait Allah, tetapi juga sudah diberitakan oleh Petrus dan kawan-kawannya ke dalam rumah-rumah orang-orang Yahudi. Injil sudah masuk ke dalam rumah-rumah orang-orang Yahudi di Yerusalem. Seantero Yerusalem sudah mendengar tentang nama Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini sangat menggelisahkan hati orang-orang Sanhedrin, hati imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mereka sangat resah, sangat gelisah, sangat galau dengan apa yang sudah diberitakan oleh para rasul. Sehingga tidak heran kemudian kalau Saulus yang
pada waktu itu sebagai pemimpin eksekusi atas kehidupan orang-orang percaya, lalu berusaha untuk membinasakan orang-orang percaya, membinasakan para murid Kristus dengan memasuki rumah-rumah orang Yahudi. Saulus berusaha untuk membinasakan jemaat itu. Saulus tidak rela kalau jemaat Allah, jemaat yang percaya kepada Kristus, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, hidup tenang. Saulus tidak rela kalau mereka hidup dalam penyembahan kepada Kristus Yesus Tuhan itu. Sehingga gambaran kebencian yang dinyatakan oleh Saulus, kemudian ia memasuki rumah-rumah, menyeret laki-laki, menyeret perempuan, keluar rumah mereka. Lalu apa yang dilakukan? Mereka disesah, mereka dipukul, mereka dirantai, mereka diikat. Lalu untuk apa? Diserahkan untuk dipenjara. Inilah gambaran perjuangan kehidupan orang beriman. Kehidupan orang-orang yang mengikut Kristus. Bagaimana mereka tidak diterima baik di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Di tengah-tengah dunia yang sudah hancur. Oleh sebab itu apakah kemudian mereka menyerah lalu menyangkal Kristus, menyangkal iman mereka? Mereka rela teraniaya dan bahkan ada yang mati terbunuh. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan kalau di dalam kehidupan kita Tuhan perkenankan kita untuk menikmati segala kemurahan Tuhan. Bicara penganiayaan di dalam mengikut Kristus, penganiayaan yang dilakukan terhadap dunia atas orang percaya. Bukan saja bicara tentang bagaimana dipukul, disiksa, dianiaya, tetapi juga bicara penganiayaan. Sebetulnya apakah hidup kita sebagai orang percaya yang mengaku diri Kristen sudah terlepas daripada yang namanya penganiayaan keinginan daging yang menawan kita, yang menyiksa kita, yang membawa kita untuk tidak hidup di dalam Kristus. Di dalam situasi yang dialami oleh orang-orang percaya di Yerusalem, para murid yang tersebar ke berbagai tempat, tak terkecuali seorang bernama Filipus. Ya. Apa yang dilakukan oleh Filipus? Mereka yang tersebar ke berbagai tempat menjelajah seluruh daerah negeri Yudea dan Samaria. Mereka tidak putus asa, mereka tidak menyerah, mereka tetap menjadi orang yang memberitakan Injil. Rasul-rasul sudah memberitakan Injil kepada mereka. Kini giliran mereka yang terus-menerus memberitakan Injil. Estafet pemberitaan Injil, tongkat pemberitaan Injil, obor Injil harus terus-menerus diberitakan. Sekalipun mereka dalam situasi sulit, situasi yang tidak mengenakan, dalam kondisi yang teraniaya, mereka tidak menyerah, mereka tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Mereka tidak menutup mulut mereka untuk tidak menyampaikan Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah Mesias. Mereka tidak menahan kaki mereka melangkah untuk memberitakan Injil. Mereka tidak menahan mata mereka, tangan mereka, hidup mereka untuk menjadi saksi bagi nama Kristus. Pemberitaan Injil harusnya bukan saja diberitakan dalam situasi yang nyaman, yang tentram, yang damai. Pemberitaan Injil bukan saja harus diberitakan ketika kita dalam suasana yang enak, tapi pemberitaan Injil pun harus diberitakan sekalipun dalam situasi yang sulit. Kalau kita baca surat Paulus, siap sedialah dalam segala keadaan untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil. Siap tidak siap, baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan. Mereka kalau kita pikirkan, kita ngebayangkan, waduh sudah teraniaya, tersiksa, lari, tertindas. Ya, kemudian antusias untuk memberitakan Injil itu tetap ada dan menyala.
Mereka tidak berkata bahwa kita sudah teraniaya, kita sudah tertindas karena Injil. Kalau begitu mari kita tutup mulut untuk tidak memberitakan Injil. Tidak. Mereka tetap memberitakan Injil. Semangat pemberitaan Injil itu terus menyala dalam hidup orang percaya. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Filipus salah seorang diaken yang dipilih bersama-sama dengan Stefanus untuk menjadi pelayan meja. Dia pun pergi ke salah satu kota di Samaria. Apa yang dilakukan oleh Filipus ketika dia pergi ke salah satu kota di Samaria? Dia tidak pergi bersembunyi. Dia tidak pergi lalu menutup diri. Dia tidak pergi lalu kemudian menahan diri untuk tidak memberitakan Injil. Dia justru pergi ke daerah Samaria, ke salah satu kota Samaria. Dikatakan lalu ia memberitakan Mesias kepada orang-orang di Samaria. Ia memberitakan Mesias kepada orang banyak yang ada di Samaria. Samaria yang dianggap oleh orang-orang di Yerusalem sebagai daerah yang tidak bertuhan, daerah yang tidak menyembah Allah, daerah yang dianggap sebagai daerah yang kafir, namun ke sana Injil diberitakan ketika Yerusalem menganiaya para murid Kristus. Jangan pernah pikir bahwa seorang atau manusia dapat memutus rantai penyebaran Injil, memutus rantai kebenaran. Tidak. Satu dibunuh, tumbuh 1000. Satu dibabat, satu dibinasakan. Sekalipun dalam situasi yang tersebar, teraniaya, namun Injil pun tersebar. Ibu bapak, apa yang dilakukan oleh seorang Filipus di Samaria, dia kemudian memberitakan Injil lalu mengadakan tanda-tanda, mengadakan banyak mujizat di daerah Samaria. Apa yang dilakukan oleh Filipus di daerah Samaria, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, ya, orang-orang kemudian takjub, ya. Ayat yang ke-7, orang banyak yang kerasukan roh jahat, kemudian keluarlah roh jahat sambil berseru dengan suara keras. Lalu banyak juga orang yang lumpuh, orang timpang disembuhkan. Maka mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh seorang bernama Filipus di Samaria mengusir setan, menyembuhkan orang-orang yang sakit seperti orang yang lumpuh, orang yang timpang, itu tanda yang menyertai suatu pemberitaan Injil dalam konteks berdirinya gereja, lahirnya gereja. Apa yang kemudian menjadi respon orang-orang terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh Filipus? Orang-orang banyak mendengar pemberitaan Filipus. Mereka mendengar. Orang banyak yang mendengar pemberitaan Filipus, lalu mereka menyaksikan dengan mata mereka, menyaksikan secara fakta, secara kebenaran, bagaimana Filipus mengadakan tanda dan mujizat. Tetapi kemudian apa yang menjadi sangat menarik untuk kita perhatikan, bahwa mereka menerima pemberitaan Filipus dengan hati yang bulat. Mereka menerima dengan bulat hati akan Injil yang diberitakan oleh Filipus. Dan bahkan dikatakan mereka sangat bersuka cita. Sukacita yang besar melingkupi kota Samaria. Kota yang sebelumnya, kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Kota yang penuh dengan dosa. Kota yang kemudian dihuni oleh orang-orang yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang yang kafir. Kemudian kota itu penuh sukacita. Besar sukacita dalam kota itu. Ayat yang ke-8 bagian terakhir. Injil membawa satu sukacita. Sekalipun mereka teraniaya, tertindas, sekalipun situasi sulit. Namun ketika mereka membuka hati untuk Injil, ketika mereka sudah dilepaskan dari
roh-roh setan yang menawan mereka ketika mereka sudah dilepaskan dari belenggu dosa dan mereka menerima Injil, maka hati mereka penuh dengan sukacita. Bersukacitalah mereka di dalam kota itu. Lalu mereka memberi diri dibaptis. Orang-orang yang menerima pemberitaan Injil lalu mengalami tanda-tanda, menerima tanda-tanda, melihat fakta, percaya pada Injil yang diberitakan. Injil itu melepaskan mereka dari ikatan iblis. Injil yang mereka terima melepaskan mereka dari kuasa kegelapan, kuasa jahat. Lalu hidup mereka yang penuh dengan sukacita, mereka serahkan pada Tuhan. Mereka memberi diri dibaptis. Mereka memberi diri dibaptis. Sehingga kalau kita memperhatikan bagian dari pasal yang ke-8 ini, kita mengingat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang-orang di Roma. Bagaimana mereka dapat berseru kepada nama Tuhan kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, kepada Kristus. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia kalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Bagaimana orang memberitakannya kalau tidak ada yang mengutus? Di dalam konteks pasal 8, maka sebetulnya siapa yang mengutus Filipus, siapa yang mengutus orang-orang percaya pergi ke Samaria? Situasi penganiayaan yang mereka alami. Itulah yang membuat mereka harus pergi. Diutus. Kenapa? Karena mereka dianiaya. Kenapa mereka dianiaya? Karena mereka percaya kepada Kristus. Siapa yang membuat mereka percaya kepada Kristus? Roh Kudus yang menuntun mereka untuk percaya kepada Kristus. Tuhan bisa memakai situasi, kondisi apapun dalam hidup orang percaya untuk menjadi saksi, untuk menjadi pemberita Injil. Oleh sebab itu kemudian di Samaria bukan saja orang-orang biasa yang menerima dan percaya pada pemberitaan yang dilakukan oleh Filipus. Seorang yang terkenal dengan sihirnya, seorang yang sudah banyak pengikutnya, seorang yang sudah banyak followernya dan barangkali banyak klien yang sudah mengikut dia, banyak kemudian orang yang sudah disembuhkan oleh sihirnya. Maka si tukang sihir pun takluk dan tunduk kepada Injil yang diberitakan oleh Filipus. Ayat yang ke-11. Ya. Ia takjub. Ya. Menakjubkan banyak orang tentang si sihir. Si tukang sihir, si Simon tukang sihir. Yang sudah menakjubkan banyak orang, yang dianggap oleh orang Samaria sebagai orang yang adalah kuasa Allah, yang terkenal sebagai kuasa yang besar. Selama ini orang di Samaria pikir si tukang sihir ini memiliki kuasa Allah, kuasa dari Allah, kuasa yang terkenal, kuasa yang maha besar. Tetapi ketika Injil yang sejati diberitakan, kebenaran nama Kristus disampaikan, orang membuka mata. Orang melihat, orang menyaksikan. Si Simon tukang sihir pun takluk, tunduk kepada Injil yang diberitakan oleh Filipus. Sehingga ayat ke-12, tapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, laki-laki dan perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Si Simon tukang sihir takjub melihat perbuatan besar yang dilakukan Allah melalui seorang bernama Filipus. Setelah dia dibaptis digambarkan dia mengikut Filipus. Dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus, mengikut Filipus,
Barangkali menemani Filipus melayani. Yang dahulu dia sebagai seorang yang dikagumi, memimpin banyak orang, diikuti banyak orang. Kini dia mengikut Filipus. Ya, dia mengikut Filipus. Kemana Filipus pergi, dia bersama dengan Filipus. Ke rumah barangkali melayani orang, lalu melayani orang-orang di kota Samaria. Kemana Filipus memberitakan Injil, maka kesanalah Simon yang dahulu si tukang sihir ini bersama dengan Filipus. Siapa yang bisa mempertobatkan orang yang begitu dipakai oleh setan, dipakai oleh iblis untuk mengelabui banyak orang, ya, melakukan sihirnya selain daripada kuasa nama Kristus yang diberitakan oleh Filipus. Ya, kalau sekarang kemudian kita mendengar ada orang-orang jahat, ada dukun, ada tukang santet yang bertobat menerima Kristus, ingat bahwa dahulu pernah terjadi atas diri Simon, si tukang sihir di Samaria. Ya. Karena itulah kemudian titik kehidupan orang-orang yang diperbaharui oleh Kristus. Mungkin orang akan tidak percaya kepada apa yang dialami oleh Simon dari Samaria ini. Waduh, dia dulu jahat sekali. Dia dulu pemimpin. Dia dulu tukang sihir yang hebat. Kini dia sudah percaya kepada Kristus. Dia sudah menjadi murid Kristus. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebesar apa sih dosa kita? Sehebat apa sih kejahatan yang pernah kita lakukan? Tetapi kalau Kristus Injil menghancurkan kuasa dosa yang mengikat itu, tidak ada manusia yang berdaya untuk melawannya. Ketika peristiwa di Samaria, Injil berkembang, orang banyak menyerahkan diri untuk percaya kepada Kristus dan dibaptis, maka apa yang didengar oleh orang-orang yang ada di Yerusalem, secara khusus para rasul yang tetap pada di Yerusalem, mereka mendengar tentang kabar di Samaria, banyak orang yang sudah percaya, menerima firman Allah. Ini sukacita yang besar bagi para rasul. Kegembiraan, sukacita bagi mereka ketika mereka mendengar Injil yang mereka beritakan, nama Kristus yang mereka beritakan selama ini di Yerusalem, di bait Allah, halaman bait Allah dan juga di rumah-rumah orang Yahudi di Yerusalem. Kini Injil itu, nama Kristus itu sudah diberitakan di Samaria dan orang di Samaria sudah menerima dan percaya pada firman Allah itu. Mereka berdiskusi, para rasul kemudian berembuk, harus ada yang diutus ke Samaria. Lalu rasul-rasul yang ada di Yerusalem, mereka berdiskusi. Waduh, di Yerusalem, di Samaria, Injil sudah maju. Orang-orang di Samaria sudah ada yang percaya kepada Kristus yang adalah Mesias itu. Sekarang kita bisa ngebayangin Petrus memimpin satu diskusi di Yerusalem. Sekarang maka harus ada dari antara kita yang pergi ke Samaria. Siapa kira-kira? Akankah diutus Yakobus? Akankah diutus Yohanes? Akankah diutus Matius? Akankah diutus Thomas dan yang lain? Ataukah saya yang akan pergi ke sana? Barangkali Petrus berkata demikian. Tetapi menarik bahwa ketika mereka sudah berkumpul, para rasul memutuskan untuk mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes di Samaria? Ya. Kenapa mereka harus diutus ke Samaria? Untuk apa? Bukan karena sudah ada Filipus di sana yang memberitakan Injil. Lalu ngapain mereka ke Samaria?
Ya. Para rasul diberi tugas, diberi otoritas oleh Kristus untuk mengkonfirmasi setiap Injil yang diberitakan sebelum Alkitab ditulis, sebelum final Alkitab ditulis. Nah, kemudian para rasul mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria, lalu mereka berdoa supaya orang-orang di Samaria beroleh Roh Kudus. Artinya bahwa mereka belum beroleh Roh Kudus ketika mereka sudah percaya menerima firman atau menerima pemberitaan, dan bahkan dikatakan mereka sudah dibaptis tapi mereka belum menerima Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun ke atas mereka, atau Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka di Samaria. Kenapa? Ayat yang ke-14, kemudian ayat yang ke-16, bagian terakhir, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka baru hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan mereka belum menerima Roh Kudus belum turun atas mereka. Pertanyaannya, bukankah Roh Kudus sudah tercurah atau sudah turun di Yerusalem pada hari Pentakosta? Bukankah turunnya Roh Kudus itu ketika hari Pentakosta adalah peristiwa satu kali terjadi untuk semua orang yang percaya? Tetapi kenapa di Samaria masih ada yang belum menerima Roh Kudus? Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kemudian para rasul, secara khusus Petrus dan Yohanes pergi atau perlu pergi ke sana. Hanya para rasul atau para rasul lah yang kemudian dipakai, diutus oleh Kristus, diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Samaria, membuka pintu Injil bagi orang-orang di Samaria. Hanya 4 kali barangkali atau kata yang dipergunakan untuk menunjukkan istilah turunnya Roh Kudus. Nanti pertama di Pentakosta, Yerusalem, kemudian di Samaria, nanti di Kaisaria, dan juga nanti di Efesus. Ya, nanti di Kaisaria di rumah seorang bernama Cornelius, di pasal berikutnya kita akan menjumpai. Nah, itu sebetulnya menggambarkan satu peristiwa yang Yesus pernah katakan kepada para murid, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Paling tidak 4 fase ini menjadi satu simbol, menjadi satu fase di mana Roh Kudus turun. Walaupun kita percaya bahwa Roh Kudus sudah turun pada hari Pentakosta. Dan itu sebagai satu peristiwa sekali untuk kemudian orang percaya berikutnya. Sehingga Roh Kudus tidak turun naik surga. Ya, dia adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang di Samaria ketika kemudian Petrus dan Yohanes ke Samaria, menarik bahwa Petrus dan Yohanes diutus ke Samaria, bahwa gereja harus dibangun di atas pengajaran para rasul, di atas pengajaran para nabi. Otoritas yang Tuhan berikan kepada para rasul untuk mengkonfirmasi setiap kebenaran. Karena memang tidak ada acuan yang kemudian seperti yang dipegang kita zaman sekarang, sudah ada Alkitab. Kalau pada zaman itu maka para rasul lah yang memastikan bahwa ini benar atau ini salah. Ya. Para rasul kemudian menumpangkan tangan atas orang-orang percaya di Samaria. Ya, ketika mereka sampai, dikatakan Alkitab mencatat mereka berdoa. Ya. Lalu ketika mereka berdoa, apa yang terjadi atas orang-orang di Samaria? Turunlah Roh Kudus ke atas mereka.
Ya, ayat yang ke-17, keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus. Jemaat Tuhan di Samaria menerima Roh Kudus. Injil secara resmi masuk ke kota Samaria. Ya. Ibu Bapak, kemudian kita memperhatikan apa yang terjadi dengan Simon, seorang yang tadinya adalah sebagai seorang penyihir. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes waktu mereka menumpangkan tangan atas jemaat Tuhan di Samaria, lalu ia menyaksikan ada kuasa yang terjadi. Ada kuasa, ada karunia Allah, ada kemurahan Allah. Maka waktu ia melihat peristiwa itu, ia menawarkan kepada Yohanes dan Petrus untuk apa? Untuk membeli kuasa Allah. Ya. Si Simon penyihir itu ingin membeli kuasa Allah. Ayat yang ke-18, ketika ia melihat Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangan, ia menawarkan uang kepada mereka. Ia menawarkan uang kepada Petrus dan kepada Yohanes. Waduh, ini sangat menggiurkan. Ini sangat menggoda. Diberikan uang. Ditawarkan uang. Tidak melakukan apa-apa. Hanya karena ingin kemudian mendapatkan roh atau mendapatkan kuasa. Apakah uang itu disambut atau diterima oleh Petrus dan Yohanes? Apakah mereka dengan senang hati lalu mereka menerima? Puji Tuhan, berkat datang. Puji Tuhan, ada orang yang memberikan berkat. Puji Tuhan, ada orang yang mendukung pelayanan. Puji Tuhan. Ya. Hati-hati kalau kita memperhatikan bagian ini, ya. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Simon, mantan seorang penyihir itu, maka kemudian Petrus meresponnya, berikanlah juga kepadaku, ketika ia minta kepada Petrus supaya jika aku menumpangkan tangan atas orang, ia beroleh atau ia bisa atau boleh menerima Roh Kudus. Apa respon Petrus? Petrus sangat marah, menghardik si penyihir itu, menghardik Simon mantan penyihir itu. Apa hardikan Petrus? Ya, ayat yang ke-20. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uangmu, maka binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Waduh, ini keras sekali. Hardikan yang keras. Petrus menghardik orang yang baru percaya lagi. Waduh, Petrus barangkali, ya kalau orang zaman sekarang, waduh jangan terlalu keras menghardik. Dia kan baru percaya. Dia baru menerima Kristus, dia baru mengenal Kristus. Dia juga baru ikut Kristus, jangan keras begitulah Petrus. Tapi Petrus tidak, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ketika Simon mantan penyihir itu ingin membeli karunia, membeli kuasa, membeli kemurahan Allah, maka itu gambaran hati yang jahat, gambaran hati yang tidak lurus di hadapan Allah. Ya. Dan bahkan Petrus katakan, bertobatlah engkau. Orang dia sudah dibaptis kok, ya. Orang dia sudah terima Kristus, disuruh bertobat lagi. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka di sini kita memahami, mengikut Kristus, baru-baru mengikut Kristus, baru-baru percaya kepada Kristus, tentu pengalaman, pemahaman adalah suatu proses yang terus-menerus bertumbuh, yang harus terus-menerus mendapatkan satu siraman pengajaran. Ketika Simon mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus, bertobatlah dari kejahatan ini, ya maka apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan oleh mantan penyihir itu kepada Petrus? Ya, berdoalah untuk aku.
supaya apa yang kamu katakan atau supaya kepadaku jangan terjadi kiranya segala yang telah engkau katakan, yang telah kamu katakan. Simon mantan dari penjahat, mantan dari penyihir ini meminta Petrus untuk mendoakannya. Doakanlah aku supaya aku tidak binasa. Takut untuk binasa. Ya, takut untuk binasa. Karena memang betul-betul hardikan Petrus cukup keras. Ya, engkau akan binasa dengan uangmu, bersama dengan uangmu. Engkau tidak punya hak dalam perkara ini. Hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Engkau harus bertobat dari kejahatanmu. Engkau harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni niat hatimu. Tuhan mengampuni niat hatimu. Lalu hendaklah kemudian supaya engkau tidak binasa, maka engkau perlu bertobat. Sebab itu lihat bahwa hatimu telah seperti empedu pahitnya dan terjerat dalam kejahatan. Simon orang yang tadinya penyihir, Petrus katakan, engkau sudah terjerat dalam kejahatan. Oleh karena mau membeli kuasa Allah. Tetapi menarik bahwa Simon ini kemudian memohon kepada Petrus untuk didoakan. Ya, supaya apa yang dikatakan oleh Petrus tidak terjadi atasnya. Menarik bahwa setelah Petrus dan Yohanes melayani di Samaria, lalu mereka kembali lagi ke Yerusalem. Keduanya setelah bersaksi, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, kembalilah mereka ke Yerusalem. Lalu dalam perjalanan mereka juga memberitakan Injil di banyak kampung-kampung. Menarik bahwa tema yang terlihat di dalam bagian ini juga mereka di dalam perjalanannya kembali ke Yerusalem memberitakan Injil. Pemberitaan Injil menjadi fokus yang sangat kental di dalam kitab Kisah Para Rasul dan secara khusus kita bahas dalam pasal yang ke-8 ini. Injil terus diberitakan. Tidak berhenti. Sekalipun mereka sudah mengalami berbagai macam kesulitan, mereka tidak menyerah untuk memberitakan Injil. Mereka beritakan Injil ke kampung-kampung. Sambil berjalan pulang dari Samaria, dari utara, pergi ke selatan ke Yerusalem. Maka dalam perjalanan itu mereka pergi masuk kampung-kampung, pergi beritakan Injil. Pergi beritakan Injil kepada orang-orang yang ada di kampung-kampung di sekitar Samaria dan perjalanan ke Yerusalem. Di sini kita melihat bahwa Injil bukan hanya untuk orang di kota-kota, tapi juga Injil untuk orang di daerah-daerah. Hati Tuhan bukan hanya ada di kota, hati Tuhan juga ada di daerah. Masuk ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, beritakan Injil. Ini luar biasa semangat untuk melayani Tuhan, ya, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di kampung-kampung. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, maka di sini kita melihat apa yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul ini oleh Dr. Lukas. Maka bahwa Tuhan mengerjakan bagi orang-orang di Samaria apa yang dia kerjakan juga bagi orang-orang di Yerusalem. Ya. Injil diberitakan bagi orang di Yerusalem. Di Yerusalem tanda-tanda dan mujizat-mujizat sudah diadakan oleh Petrus dan Yohanes. Dan bahkan orang-orang di Yerusalem, Roh Kudus sudah turun atas para rasul. Dan kini Tuhan melakukan segala perkara, segala karyanya bagi orang-orang di Samaria. Injil Kristus memerdekakan, membawa sukacita. Dan tentu kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun. Mau dengan uang yang banyak, dengan harta yang berlimpah, ya, tidak bisa dibeli. Anugerah Tuhan dia berikan berdasarkan kasih kemurahannya. Anugerah Tuhan
sangat mahal dan tidak akan pernah mungkin mampu dibeli. Karena harganya seharga anak Allah, Yesus Kristus, yang rela turun dari surga, datang ke dalam dunia, mati untuk menebus dosa kita. Karena itu pelayanan tidak bisa diperjualbelikan. Pelayanan bukan tempat untuk mencari uang. Pelayanan adalah sebagai satu respon bagaimana Allah mengasihi kita. Ironis, kalau dalam zaman sekarang, kalau ada pendeta, ada pengkhotbah, yang kemudian ada tarif, ada angka yang ditentukan khusus. Kalau di bawah angka yang ada maka tidak mau melayani. Belajarlah dan melihatlah kepada peristiwa apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini. Ketika Simon mantan penyihir itu ingin memberikan uang kepada mereka, maka Simon Petrus mengatakan, "Enyahlah engkau, binasalah engkau dengan segala uangmu itu." Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam melayani Tuhan, cara Tuhan untuk memberkati kita tentu berbeda. Tetapi tentu kita tidak bisa mematok atau menentukan tarif sekian baru kita bisa dipanggil untuk melayani Tuhan. Apakah kemudian ketika kita melayani orang yang miskin, orang yang hina, orang yang tidak mampu, hanya karena mereka tidak mampu membayar angka yang kita tentukan lalu Injil tidak diberitakan kepada mereka, maka binasalah kita, berdosalah kita di hadapan Tuhan. Selanjutnya kemudian kita memperhatikan bagaimana malaikat Tuhan memerintahkan kepada Filipus untuk kemana? Untuk pergi berangkat ke daerah selatan. Kenapa? Karena ternyata di sana malaikat berkata kepada Filipus begini, ya, berkatalah seorang malaikat, "Bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke daerah jalur Gaza." Turun ke daerah jalur Gaza, jalan itu jalan yang sunyi, jalan yang sepi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar, dan ia perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Tapi sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem ke negerinya, ke daerah Ethiopia. Ia sudah pulang beribadah, sudah melaksanakan kegiatan ibadahnya di Yerusalem. Barangkali dia adalah seorang penganut agama Yahudi sehingga harus datang ke Yerusalem supaya beribadah. Tetapi ketika dia pulang dari Yerusalem, pulang dari beribadah, lalu pulang ke daerahnya, pulang ke Ethiopia, dalam perjalanannya apa yang dilakukannya? Dia membaca Alkitab, membaca kitab, gulungan kitab yang ada di tangannya. Di dalam keretanya, dalam kudanya, kereta kudanya. Ini seorang yang luar biasa. Ya, pulang dari gereja, habis dengarkan firman, barangkali kita di perjalanan, wah tadi kan sudah dengar firman, sudah dengarkan khotbah, sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan. Masa masuk dalam mobil baca lagi Alkitab misalnya. Tapi tidak demikian dengan seorang Ethiopia, seorang yang pulang beribadah dari Yerusalem ke Ethiopia ini. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan dan duduk di dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Gambaran seorang yang haus, yang rindu akan Allah yang ada dalam diri seorang Ethiopia ini, sida-sida dari Ethiopia ini. Bayangin, udah pulang dari Yerusalem barangkali sudah, ya secara kerohanian sudah terpenuhi lah segala ya, kerohanian, kemudian bagaimana disegarkan oleh firman, oleh pembacaan hukum Taurat yang disampaikan, atau kitab para nabi yang disampaikan oleh pemimpin agama di Yerusalem. Tapi ketika dalam perjalanannya, ia membuka lagi gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membaca lagi Alkitab itu. Saya pikir kalau kita melihat orang dalam perjalanan, kalau kita di jalan lalu berlintas, kalau orang di mobil lalu baca Alkitab, waduh, pasti kita akan berkata ini hebat orang ini. Ini orang yang
barangkali kita akan mengatakan, oh ini orang yang rohaninya tinggi. Ya. Nah, ketika malaikat berkata kepada Filipus demikian, apa yang kemudian seorang Ethiopia yang dari Yerusalem ke daerahnya lalu di tangannya membaca kitab Nabi Yesaya, apa yang dilakukan oleh Filipus? Sekarang orang itu dalam perjalanan, lalu Roh berkata kepada Filipus, pergi kepada orang itu, dekatilah. Lalu Filipus diperintahkan oleh Roh untuk mendekati seorang Ethiopia itu, sida-sida itu. Pergi, dekati orang itu. Dekati sida-sida itu yang sedang membaca gulungan kitab Nabi Yesaya itu. Nah, itulah perintah malaikat Tuhan kepada Filipus. Lalu Filipus, apa yang dikatakan Filipus kepada seorang sida-sida itu, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Filipus bertanya kepada seorang sida-sida itu. Mendekati dia, bertanya. Filipus tidak langsung menggurui. Filipus tidak langsung menjelaskan kepada seorang sida-sida itu. Ini artinya ini maksudnya ini, tidak. Filipus dengan kemudian kerendahan hati bertanya, menanyakan kepada orang sida-sida itu, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ya. Apa yang dijawab oleh sida-sida itu? Bagaimanakah aku dapat mengerti? Karena tidak ada orang yang membimbing aku. Kalau tidak ada orang yang membimbing aku tidak mengerti. Lalu bukankah dia sudah datang beribadah ke Yerusalem? Membaca, mendengar ceramah, mendengar khotbah barangkali, tetapi bagaimana aku bisa mengerti kalau nggak ada orang yang membimbing aku? Ya. Ini orang yang rendah hati betul seorang sida-sida ini juga. Dia tidak kemudian menjadi seorang yang angkuh, tidak menjadi seorang yang boleh dikatakan sok tahu, tapi dia justru mengatakan, aku ini perlu pembimbing. Aku ini perlu orang yang bisa membimbing aku untuk mengerti, memahami kitab suci ini. Kemudian apa yang dikatakan? Ya kalau begitu, kalau tidak ada yang membimbing aku tidak mengerti, maka apa yang dilakukan oleh sida-sida ini? Ia meminta Filipus untuk masuk ke dalam keretanya. Ya silakan masuk, duduk, bimbinglah aku atau sampaikanlah kepadaku apa maksud dari bagian ini. Ya. Apa bunyi nas dari kitab Yesaya itu, ayat yang ke-32 dan 33. Nah, seperti seekor domba di bawah pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ketika sudah membaca bagian kitab Yesaya tersebut, maka kata sida-sida itu kepada Filipus. Sekarang sida-sida itu bertanya kepada Filipus, tentang siapa nabi itu berkata? Tentang siapa nabi yang menulis ini berkata? Apakah dia berkata tentang dirinya? Apakah dia berkata tentang orang lain? Kira-kira berkata tentang siapa? Apakah dia berkata tentang dirinya yang dia tulis, ataukah dia berkata tentang orang lain? Nah, inilah kemudian pintu masuk bagi Filipus untuk memberitakan kepada sida-sida tentang Injil, tentang Kristus. Mereka hanya bisa membaca. Ya, hanya bisa membaca. Orang zaman itu mereka bisa membaca Taurat, membaca hukum, membaca kitab para nabi, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Karena itu fungsi, ya kalau kita memperhatikan bagian ini, disinilah kita mengerti, memahami bagaimana peran perjanjian baru. Ya, untuk kita melihat apa yang tertulis dalam perjanjian lama. Bagaimana penggenapan yang di dalam diri Kristus Yesus itu betul-betul menjelaskan apa yang ditulis, dinubuatkan di dalam kitab para nabi, secara khusus dalam konteks ini kitab Yesaya. Oleh sebab itu Filipus berkata begini, ya, mulailah berbicara
kemudian Filipus dan bertolak dari nas tersebut, mereka berbicara tentang Kristus. Ayat yang ke-35, Filipus bertolak dari tulisan Nabi Yesaya tersebut, maka menjelaskan kepada seorang sida-sida tentang siapa sebetulnya orang yang ditulis itu. Itu tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Mesias, Yesus Kristus, anak Allah yang telah disalibkan oleh orang-orang di Yerusalem, yang telah mencurahkan darahnya, yang telah dibunuh oleh orang-orang di Yerusalem, oleh imam-imam kepala ahli-ahli Taurat yang telah menyalibkan mereka, menyerahkan mereka ke dalam tangan para serdadu untuk disalibkan di sana, di Bukit Golgota. Tentang dialah itu, Yesus Kristus, dialah Mesias, dialah anak Allah yang hidup itu. Ya, setelah Filipus barangkali menjelaskan tentang hal itu, maka mereka melanjutkan perjalanannya dan tiba-tiba suatu tempat yang ada air, lalu sida-sida itu meminta untuk memberhentikan keretanya. Sida-sida meminta dibaptis oleh Filipus. Apa yang dikatakannya? Ya, dilihat di situ ada air, apakah halangannya bagiku jika aku dibaptis? Ada enggak halangan bagiku untuk dibaptis? Itu kan ada air. Apa yang dijawab oleh Filipus? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Apakah ada halangan untuk aku dibaptis? Apakah ada halangan untuk aku dibaptis? Orang sida-sida berkata kepada Filipus, kalau Tuhan percaya dengan segenap hati, maka tidak ada halangannya. Boleh dibaptis. Baptis mengikuti apa yang disebut dengan percaya. Penerimaan Kristus, percaya kepada Kristus. Kemudian pengajaran tentang Kristus sudah disampaikan, yang membuka hatinya untuk Kristus, lalu dibaptis. Lalu orang itu berkata atau menyuruh menghentikan keretanya, lalu mereka dua turun dari keretanya. Dan kemudian Filipus bersama dengan sida-sida itu ke dalam air atau sama-sama. Dan setelah mereka kemudian turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, ketika mereka berdua sudah sama-sama keluar dari air, tiba-tiba Roh membawa Filipus untuk pergi dari sida-sida itu. Roh membawa Filipus untuk pergi dari sida-sida itu. Kemana Filipus pergi dibawa oleh Roh? Ayat yang ke-40 memberikan jawaban. Filipus ada di Asdod. Ya, berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Sampai ia tiba di Kaisaria. Disitulah kemudian Roh membawa Filipus. Apakah kemudian yang dialami oleh sida-sida ketika dia sudah dibaptis, sekalipun Filipus sudah tidak lagi bersama dengan dia, ia melanjutkan perjalanannya pulang dengan sukacita. 3 ayat 39. Ya, bagian terakhir. Ketika sida-sida itu tidak melihat Filipus lagi, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Injil membawa sukacita. Injil membawa damai sejahtera. Injil membawa atau mengakibatkan hati yang penuh melimpah dengan sukacita. Barangkali sebelum sida-sida ini berjumpa dengan Filipus, waktu dia pulang beribadah dari Yerusalem, lalu sepanjang perjalanan membaca kitab Nabi Yesaya, dia masih merasakan galau, belum tenang, belum tentram.
Tapi ketika dia sudah berjumpa dengan Filipus, Filipus menjelaskan kepada dia tentang siapa yang ada atau yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya yang dia baca. Oh, ternyata itu adalah tentang Kristus yang adalah Mesias. Dia percaya kepada Mesias itu, terima Kristus itu, dan hatinya penuh dengan sukacita. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah Injil yang kita hidupi membawa sukacita bagi kita. Adakah hidup kita bersukacita ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan? Adakah hidupmu dan hidupku penuh dengan damai sejahtera ketika kita hidup dalam Injilnya? Seharusnya ada. Sekalipun banyak kesulitan, ketidakpastian hidup, penderitaan, barangkali sakit, barangkali ekonomi, pendapatan berkurang, pekerjaan menurun dan sebagainya. Tapi bersyukurlah pada Tuhan. Karena Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia menuntun kita. Dan bahkan Dia terus menerus memelihara iman percaya kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang, kami mengucap syukur padamu. Di malam ini kami boleh belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan dari pendalaman Alkitab kami. Tentang kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam situasi yang masih belum selesai wabah pandemi COVID-19 ini, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kau menolong tiap jemaat-Mu di mana mereka ada. Jaga pelihara hidup mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka seluruh dengan belas kasihan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga mereka, anak-anak mereka dalam pendidikan. Dan terlebih kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati iman percaya kami. Supaya kami terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang memimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan mengakhiri PA malam hari ini. Hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kami berdoa. Amin.